Ternyata otak kita tukang nego sama dunia. Pernah nggak sih, kamu cuma mau rebahan, tapi otakmu malah kerja lembur? Kenapa sih tadi aku ngomong begitu? Lapar nggak ya aku? Masa sih doi suka aku? Tenang, kamu nggak aneh kok. Otakmu emang begitu kerjanya. Dia bukan istirahat, tapi negosiasi. Iya, negosiasi sama realitas. Karena tugas otak bukan cuma mikir, tapi memprediksi dunia biar kamu nggak terus-terusan kaget tiap kali hidup ngasih plot twist. Otak kita itu kayak pabrik statistik super sibuk yang nggak pernah istirahat. Setiap detik, dia ngitung peluang dari setiap hal yang terjadi. Cahaya, suara, emosi, bahkan getaran kecil dari orang di sekitar kita. Saat kamu lihat seseorang tersenyum, otak langsung menebak. Dia senang, ramah, atau nyindir. Semua dihitung seperti rumus peluang. Bayangkan, otak melakukan ini jutaan kali per detik. Tanpa kamu sadari, itulah kenapa kita bisa bertahan hidup di dunia yang penuh ketidakpastian. Karena otakmu sibuk nebak duluan sebelum salah langkah. Otak itu nggak sekadar mikir, dia peramal ulung. Tapi, bukan pakai tarot, pakai statistik, ia bekerja dengan logika Bayesian. Sebuah teori yang bikin otak belajar dari kesalahan. Adi, tiap kali kamu salah menilai orang, salah ambil keputusan, atau gagal paham, otak nggak menyerah. Dia bilang, "Oke, prediksi gue salah. Update model dunia." Itulah kenapa manusia terus berkembang. Kita bisa nyesel, tapi juga bisa belajar dari penyesalan itu. Semua berkat otak yang rajin kalibrasi kenyataan. Banyak orang salah kaprah, katanya dopamin itu zat kebahagiaan. Padahal, dia bukan pembuat bahagia, dia penjual harapan. Dopamin bilang, "Ayo, lakuin ini. Kamu bakal puas nanti." Tapi kalau hasilnya nggak sesuai, dia langsung bilang, "Not worth it." Inilah sistem reward prediction error. Otak belajar dari selisih antara harapan dan kenyataan. Dopaminlah yang bikin kita semangat ngejar sesuatu, tapi juga kecewa saat gagal. Karena otakmu baru saja belajar cara nego harga kebahagiaan. Noradrenalin itu kayak satpam pikiran, tugasnya jaga agar perhatianmu nggak dibajak hal-hal remeh. Saat kamu belajar tapi tiba-tiba mikir kok kipas angin bunyinya aneh ya, itu karena noradrenalinmu goyah. Tapi kalau dia siaga, otak bisa fokus seperti laser. Ia bantu kita menyeleksi mana informasi penting, mana cuma kebisingan. Tanpanya, dunia bakal terasa kayak pesta tanpa earplug. Ramai, tapi nggak ada yang masuk akal. Asetilkolin adalah tombol mode hidup kita. Kadang dia bilang, "Ayo jelajahi hal baru." Tapi di lain waktu dia berbisik, "Udah, cukup, maksimalkan yang udah kamu punya." Ini disebut mode eksplorasi dan eksploitasi. Tanpa asetilkolin, kita nggak akan tahu kapan waktunya mencoba hal baru, atau tetap di jalur yang aman. Bayangkan kalau otakmu selalu di mode eksplorasi, kamu bakal capek banget karena selalu penasaran tanpa arah. Tapi kalau selalu eksploitasi, hidupmu bakal stuck di tempat yang sama. Tiga molekul ini kayak Avengers-nya otak. Dopamin jadi motivator, noradrenalin jadi pengatur fokus, dan asetilkolin jadi strategi master. Mereka nggak kerja sendiri. Saat kamu menghadapi masalah rumit, mereka berkoordinasi. Dopamin kasih dorongan, noradrenalin ngatur fokus, dan asetilkolin bantu otak adaptasi cepat. Tanpa sinergi ini, pikiran manusia bakal seberantakan grup WA tanpa admin. Dopamin itu kayak analis keuangan di kepala kita. Dia ngitung untung rugi sebelum kita ambil tindakan. Tapi bukan cuma soal uang. Setiap keputusan kecil, dari milih makanan sampai pasangan, dopamin ikut campur. Kalau hasilnya memuaskan, sinyal dopamin naik. Kalau enggak, turun. Otak belajar dari pola ini terus-menerus. Sampai akhirnya kita tahu mana yang layak diperjuangkan, dan mana yang cuma jebakan diskon 90%. Noradrenalin, kayak filter di kamera. Dia bantu otak menentukan bagian mana yang harus tajam dan mana yang bisa blur. Di dunia yang bising dan serba cepat kayak sekarang, peran noradrenalin makin penting. Ia bikin otak nggak tenggelam dalam banjir informasi. Saat kadar noradrenalin pas, kamu bisa berpikir cepat tanpa panik. Tapi kalau berlebihan, malah jadi anxious dan nggak bisa tenang. Kayak minum 5 gelas kopi tanpa tidur. Hidup itu soal keseimbangan antara nyoba hal baru dan maksimalkan yang udah ada. Disinilah asetilkolin jadi pemandu bijak. Ia bantu otak menilai kapan waktunya keluar dari sarang dan kapan waktunya berhemat energi. Orang yang kadar asetilkolinnya seimbang biasanya lebih adaptif, bisa berpikir luas tanpa kehilangan arah. Dunia berubah cepat, teknologi, emosi, bahkan cuaca. Tapi otak kita nggak panik, karena sistem neuromodulasi bekerja 24 jam untuk menyesuaikan diri. Dopamin bantu belajar dari hasil,
noradrenalin jaga fokus, asetilkolin atur strategi. Mereka bikin kita bisa tetap waras di dunia yang gila. Adaptasi inilah kunci evolusi manusia. Bukan kekuatan otot, tapi kecerdasan prediksi. Para ilmuwan sekarang belajar dari otak manusia buat bikin AI yang bisa berpikir seperti kita. Sistem dopamin jadi dasar reinforcement learning, sementara prinsip noradrenalin dan asetilkolin dipakai buat bikin robot bisa fokus dan adaptif. Jadi kalau suatu hari AI bisa baper, itu bukan bug, itu bukti mereka udah terlalu mirip kita. Otak nggak takut salah, justru setiap kesalahan itu bahan bakar untuk pembelajaran baru. Mekanisme ini disebut reward prediction error. Otak bandingin prediksi dengan hasil nyata, lalu perbaiki modelnya. Makanya manusia bisa terus berkembang tanpa perlu di-reset kayak komputer yang ngelek. Jangan salah, dopamin bukan cuma bikin senang, dia juga penjaga kewaspadaan. Saat kamu deg-degan sebelum ujian atau wawancara kerja, itu dopamin bilang, awas, penting nih. Jadi deg-degan itu bukan tanda lemah, tapi tanda otakmu serius, memperhitungkan konsekuensi. Otak bekerja seperti orkestra besar, dopamin, noradrenalin, dan asetilkolin masing-masing memainkan alat musik berbeda. Kalau semuanya seimbang, hasilnya harmoni pikiran, fokus, tenang, kreatif. Tapi kalau salah satu mendominasi, bisa muncul stres, overthinking, atau bahkan kehilangan motivasi. Hidup jadi false, bukan karena gagal, tapi karena otakmu belum stem nada. Otak manusia adalah mahakarya adaptasi. Ia berevolusi bukan karena paling kuat, tapi karena paling bisa menyesuaikan. Setiap sinaps, setiap molekul dopamin, noradrenalin, dan asetilkolin bekerja sama membentuk manusia yang terus belajar, gagal, lalu bangkit lagi, lebih cerdas dari sebelumnya. Jadi kalau kamu ngerasa pusing mikirin hidup, ingat, otakmu bukan rusak, dia cuma lagi nego sama dunia. Kadang kalah, kadang menang, tapi yang penting, dia nggak pernah berhenti belajar. Kalau kamu pengen terus update sistem otakmu, klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasi, biar dopaminmu juga dapat reward kecil setiap kali video baru muncul.